Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana, ya Alim alimna. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jannatul Naim, yang semoga semuanya selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam segala urusan, hajat, keinginan, harapannya Allah berikan kabul, Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah maqalah, sebuah riwayat dalam kitab Nasahih Ibad yang dikarang atau ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani At-Tanari. Dalam riwayat tersebut diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala, ya'ti ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang pada umatku satu zaman di mana umatku yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka akan lari menjauhi para ulama dan para ahli fikih. Fayabtaliyahum bi thalathi baliyat, sehingga karena perbuatan mereka ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka 3 musibah. Karena menjauhi ulama, maka Allah berikan kepada mereka 3 musibah. Musibah yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan daripada rizki mereka. Allah hilangkan keberkahan daripada rizki mereka. Ini yang pertama. Karena apa? Karena menjauhi ulama, menjauhi para ahli fiqh, tidak lagi mendengarkan nasihat mereka. Sementara para ulama selalu menasihati agar apa? Agar mencari rizki yang halal, menjauhi yang syubhat apalagi yang haram. Tapi umat di akhir zaman sudah tidak peduli lagi dengan nasihat-nasihat para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa? Musibah yang pertama, Allah angkat keberkahan daripada rizki mereka. Mungkin gajinya besar, penghasilannya banyak, tetapi dari yang besar, dari yang banyak itu kemanfaatannya sangat minim. Pagi petang berangkat kerja, malam gelap baru pulang kerja, tapi benda hartanya segitu-segitu saja, habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Anaknya sering sakit atau istrinya sering sakit, banyak ketimpa musibah, habis uangnya, tidak ada keberkahan. Atau mungkin bendanya banyak tetapi tidak membawa kebahagiaan. Itulah kalau keberkahan sudah tidak lagi hinggap di dalam rezeki kita. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah akan berikan kepada mereka sultanan zalimah, penguasa yang zalim. Allah akan biarkan kepada mereka penguasa yang zalim menguasai umat manusia ketika itu. Karena Pak, lagi-lagi masyarakat tidak mau mendengarkan apa kata ulama. Ulama mengatakan pilih pemimpin yang jujur, tapi malah milih pemimpin yang penting ngasih amplop, yang penting ada serangan fajar, wani piro kalau kata orang Jawa. Wani piro, asal berani berapa saya pilih.
nggak berani ngasih, nggak dipilih. Meskipun orangnya jujur, pintar, bersih, tidak dipilih. Karena apa? Tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja. Nanti aku berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Masya Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling mengerikan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan mati, akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tanpa iman, wal iyadu billah. Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzu billahi min dzalik. Kalau orang sudah ditutup hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, maka ketahuilah keadaannya setelah itu akan jauh lebih buruk. Orang yang mati dalam keadaan buruk su'ul khatimah, maka nanti di alam barzakh jauh lebih buruk nasibnya. Orang yang di alam barzakh, di alam kubur, nasibnya buruk, maka ketahuilah nanti di akhirat nasibnya akan jauh lebih buruk. Semakin ke sana semakin gawat, semakin ke sana semakin ngeri, semakin besar azab Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Na'udzubillah. Akibat apa? Akibat tidak mau mendengarkan, bahkan lari. Yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Orang-orang lari daripada ulama, daripada fuqaha ini ada sebabnya. Ada sebabnya. Salah satunya adalah bertebarannya fitnah, bertebarannya gunjingan terhadap para ulama. Itu ketika beberapa orang atau banyak orang mulai berani untuk menjelek-jelekkan ulama. Oh, Kiai anu begini, padahal belum tentu benar. Padahal belum tentu benar. Biasanya, nah nanti nih, sekarang udah 2022 nih, masuk 2023 menjelang tahun politik. Nah, sebagian ulama atau sebagian kiai, sebagian habaib mungkin berbeda pandangan politik dengan dia. Kemudian dia karena berbeda politik, berani-beraninya dia menjelek-jelekan para ulama. Padahal kita tahu, seandainya pun itu benar yang dikatakan, artinya si fulan, si ulama fulan melakukan ini, melakukan itu, seandainya pun benar, itu sebuah kesalahan, itu jatuhnya ghibah. Itu jatuhnya ghibah. Membicarakan keburukan orang lain di belakangnya jatuhnya ghibah. Ghibah itu zikru ka akhaka bima yakrah. Menceritakan, ngomongin saudaramu dengan sifat yang ia benci, dengan keterangan yang dia benci, itu namanya ghibah. Itu sudah dosa. Apalagi yang diomongkan hanya sekedar tuduhan alias hoax, alias fitnah, itu lebih gawat lagi. Dosa besar itu. Memfitnah orang, melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Kata Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Apalagi kepada ulama. Rasulullah SAW bersabda, man adali, hadis qudsi ini. Jadi yang berfirman Allah, tapi melalui lisan Rasulullah SAW. Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan umumkan kepada dia perang. Lihat bahasanya, bahasa yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW di sini adalah perang. Tidak ada dosa yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam Al-Quran, yang ancamannya perang kecuali dua. Yang pertama,
dosa riba dalam Al-Quran disebutkan fa'dhanu biharbin minallah, kalau kalian gak mau berhenti makan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dhanu biharbin minallah, maka umumkanlah perang melawan Allah. Gawat. Yang kedua adalah menjelekkan wali Allah, menjelekkan ulama, menjelekkan wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang soleh, orang-orang yang ulama, orang para alim ulama yang mengamalkan ilmunya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah, kalau ulama atau fuqaha itu bukan waliullah, lalu siapa lagi yang wali? Kalau ulama dan fuqaha itu ahli fikih, ahli ilmu itu bukan waliullah, maka siapa yang akan jadi wali? Artinya apa? Setiap orang yang disebut dengan nama ulama oleh masyarakat, bukan nama ulama dia nyebut dirinya sendiri, bukan, dikenal oleh masyarakat, apalagi diakui oleh ulama lain sebagai orang yang berilmu, maka dia berpotensi menjadi waliullah, bahkan berpotensi besar menjadi waliullah. Nah, karena dia berpotensi besar menjadi waliullah, maka hati-hati. Maka hati-hati, jangan sesekali lisan kita menjelekkan beliau meskipun berbeda pendapat dengan kita. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, man ajali waliyan faqad adzantu bil harb. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang dengan dia. Perang, tidak ada dosa yang diancam dengan perang kecuali dua tadi yang saya sebutkan. Yang lain dosa biasanya diancam dengan neraka, biasa diancam dengan ungkapan-ungkapan lain. Ini perang, masya Allah. Berani kita perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan perang melawan Allah. Perang melawan makhluknya yang kecil-kecil saja kita nggak bisa. Kalau seandainya Allah kerahkan semut saja untuk melawan kita, kita akan sanggup. La haula wala quwwata illa billah. Maka jamaah sekalian, jangan karena berbeda pandangan politik nanti atau dari sekarang kita berani-berani menjelek-jelekkan ulama, apalagi tanpa dasar. Wal iyadzu billah. Kata para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Asakir, orang yang lisannya atau menyakiti ulama baik dengan lisan atau apapun, yukhsha alaihi, dikhawatirkan itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Seperti tadi yang disampaikan, hukuman orang yang menjauhi ulama, ini yang menjauhi ulama, apalagi provokatornya yang membuat orang jauh kepada ulama. Karena ketika ulama dijelek-jelekkan, itu terkadang berpengaruh kepada masyarakat awam. Masyarakat awam taunya itu benar, masyarakat awam memahaminya itu hakiki, sehingga dia ilfil, sehingga dia tidak mau lagi mendengarkan ulama tersebut. Maka ketika itulah syariat Allah ditinggalkan oleh masyarakat. Maka bagi yang menjauhi ulama saja bisa mendapatkan hukuman mati dalam keadaan tanpa iman, su'ul khatimah, apalagi provokatornya, apalagi orang-orang yang menjelekkan ulama-ulama tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar kita senantiasa takut kepadanya, agar kita senantiasa dekat dengan para ulama, mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan pemimpin yang adil, dan juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.